Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim pada hari ini. Bersama saya Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Warga Kota Sampit, khususnya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, diminta tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Sebab kini pemerintah kecamatan setempat telah memberlakukan sanksi hukum adat Dayak bagi pembuang sampah sembarangan. Pemberlakuan sanksi hukum adat Dayak bagi pembuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan resmi diberlakukan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mulai Jumat 14 Oktober. Sudah hampir 3 bulan terakhir, sanksi adat tersebut disosialisasikan di sejumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan menjadi yang pertama di Kalimantan Tengah. Camat Mentawa Baru Ketapang Edi Hidayat mengatakan, tujuan diberlakukannya sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan adalah untuk mengedukasi warga agar hidup bersih dan sehat dengan membuang sampah pada tempatnya. Langkah dan upaya ini diharapkan dapat menjadikan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya sebagai budaya bagi masyarakat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Bahwa kita mengedukasi masyarakat, memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat paham, mengerti, hidup sehat, hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Kita berharap nanti masyarakat pola hidupnya jadi lebih baik, tidak membuang sampah sembarangan. Ini lama-lama menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi budaya. Jadi nanti budaya hidup masyarakat di Kecamatan Baru Ketapang itu jadi lebih baik, tidak membuang sampah sembarangan. Dan denda awalnya sanksi sosial yang mungkin nanti kita akan kerjakan dengan di dinas DLH dan sebagainya. Mungkin bisa membantu di depo-depo membersihkan ruang depo, membersihkan di pinggir jalan, rumah ibadah dan sebagainya lah. Jadi gini, sanksi adat itu nanti kita lihat dulu. Contoh kayak orang yang buang sampah satu kresek, tentunya akan beda dengan orang buang sampah satu rak, gitu kan. Nah itu kita lihat nantinya. Artinya kalau misalnya ini ada indikasi orang yang memang sengaja atau mungkin pada usaha kecil atau mungkin besar yang membawa sampah dengan sengaja mengotori, bila kita khususnya di Ketapang kita saksikan. Atau misalkan limbah berbahaya itu? Limbah berbahaya mungkin nantinya akan kita koreksikan dengan DLH, Pak. Jadi sini kami lembaga adat mendukung program pemerintah dalam hal karena memang sampah ini cukup luar biasa di Kecamatan di Ketapang. Sementara itu, Damang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Muhammad Fitriansah menjelaskan, sanksi adat diterapkan dengan mengedepankan edukasi. Sanksi adat berupa denda uang akan menjadi pilihan terakhir dilihat dari tingkat pelanggaran adat yang dilakukan. Setuju ya. Kenapa Pak bisa setuju Pak? Karena kan supaya Kota Sampit bersih, dimana kita berpijak tidak ada sampah. Pak, kalau selama ini kondisinya seperti apa Pak di Mentawa Baru Ketapang nih Pak? Alhamdulillah sudah mulai disiplin banyak masyarakatnya, cuma untuk mempertegas saja, supaya tambah bagus lagi lah. Pak, sebelum disosialisasikan kemarin seperti apa Pak kondisinya Pak? Apakah memang banyak sampah di pinggir jalan Pak? Ya sebagian lah. Sebagian memang cukup banyak Pak ya. Tapi kalau setelah disosialisasikan kemarin gimana Pak? Alhamdulillah mulai kurang. Sudah mulai kurang Pak? Iya. Sejak dilakukannya sosialisasi sanksi adat dan pemasangan spanduk himbauan, jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi tumpukan sampah kini terlihat jauh lebih bersih. Diharapkan hal ini terus berlanjut sehingga Kota Sampit menjadi bersih dan bebas dari sampah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejak Jumat 14 Oktober, pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menerapkan sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menginginkan terobosan tersebut dicontoh kecamatan lain. Penerapan sanksi hukum adat Dayak oleh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan langkah dan upaya dalam mengatasi masalah persampahan di wilayah setempat. Sebab banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Setelah hampir 3 bulan sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan disosialisasikan, Jumat kemarin sanksi adat tersebut akhirnya resmi mulai diterapkan.
Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan sanksi adat Dayak bagi pembuang sampah sembarangan merupakan terobosan dan pertama diterapkan di Kalimantan Tengah. Halikinur ingin sanksi adat serupa juga diterapkan di kecamatan lain terutama di Kecamatan Baamang minimal pada 3 bulan mendatang. Sehingga diharapkan kesadaran dan kebiasaan warga untuk tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dapat meningkat. Nah, mulai hari ini maka itu akan disanksi dengan hukum adat. Nah, harapan saya masyarakat agar menyadari bahwa kenapa ini kita terapkan hukum adat, agar masyarakat itu disiplin. Karena memang visi misi kita adalah sampit, bersih, bebas banjir, dan terang. Ini tidak akan terwujud kalau hanya pemerintah. Seberapa kuat sih pemerintah mengambil sampah setiap waktu, setiap saat, kalau tanpa kesadaran dari masyarakat sendiri. Makanya jangan nanti beranggapan bahwa wah penerapan hukum adat memberatkan atau menghukum masyarakat. Tidak, ini edukasi, pembelajaran, kedisiplinan terhadap masyarakat bagaimana agar membuang sampah pada tempatnya. Halikinur juga menambahkan, selain menuntut warga untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya, pihaknya secara bertahap juga akan meningkatkan atau menambah fasilitas tempat pembuangan sampah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebanyak 36 mantir adat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dikukuhkan. Mereka diharap dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab jabatan yang diemban, terutama dalam menjaga dan melestarikan budaya adat Dayak. Pengukuhan 36 mantir adat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dilaksanakan pada Jumat 14 Oktober siang di kantor kecamatan setempat. Mereka dikukuhkan oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Puluhan mantir adat tersebut 3 diantaranya bertugas di kecamatan, sementara yang lainnya bertugas di tingkat kelurahan atau desa. Setiap kelurahan atau desa akan diisi oleh masing-masing 3 mantir adat. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, para mantir adat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di tingkat kelurahan dan desa dalam menerapkan hukum adat Dayak yang ada. Sebagai lembaga adat, mereka juga diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Kita pengukuhan mantir untuk di kecamatan maupun mantir untuk di desa atau kelurahan. Ada 36 orang mantir led adat yang saya kukuhkan hari ini berdasarkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan mereka. Diharapkan dan keberadaan mantir ini membantu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah baik di tingkat kelurahan atau desa maupun kecamatan maupun kabupaten rangka penerapan hukum adat. Di samping itu tidak hanya itu juga fungsi mantir karena dia bagian dari lembaga yang ada itu mereka menjaga keamanan ketertiban. Camat Mentawa Baru Ketapang Edi Hidayat Setiadi menyampaikan, sebagai mitra kerja lurah dan kepala desa, mantir adat yang telah dikukuhkan agar dapat mendukung program-program yang ada di tingkat kelurahan dan desa. Alhamdulillah hari ini tadi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kita sudah melaksanakan dengan sukses, dengan lancar pelantikan mantir se-Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mantir ini adalah salah satu mitra dari lurah dan kepala desa di wilayahnya. Jadi keberadaan mereka sangat penting dalam rangka mendukung program-program yang ada di tingkat kelurahan. Demikian juga untuk mengantisipasi kemudian juga menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Para mantir adat yang dilantik juga diharapkan mampu mendorong pelestarian serta pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat Dayak, khususnya di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing.
Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hujan lebat disertai angin kencang yang sering terjadi dalam 1 bulan terakhir ini menyebabkan beberapa ruas jalan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah putus akibat banjir. Selain ruas jalan dari Kota Pangkalan Bun menuju Kecamatan Kota Waringin Lama, kini meluas ke ruas jalan dari Desa Kumpai Batu Atas menuju Kota Pangkalan Bun. Hujan lebat disertai angin kencang yang sering terjadi dalam 1 bulan terakhir ini menyebabkan beberapa ruas jalan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah putus akibat banjir. Selain ruas jalan dari Kota Pangkalan Bun menuju Kecamatan Kota Waringin Lama, kini meluas ke ruas jalan dari Desa Kumpai Batu Atas menuju Kota Pangkalan Bun. Banjir akibat luapan air sungai ini merendam ruas jalan dari Pangkalan Bun Kumpai Batu Atas kurang lebih sepanjang 1 km dengan ketinggian air di titik terdalam mencapai 75 cm. Para pengendara kendaraan yang melintas harus berhati-hati saat melintas di ruas jalan tersebut, apalagi saat berpapasan antar kendaraan. Banjir yang terjadi di tempat ini juga diperparah dengan banyaknya sampah yang dibuang warga tidak pada tempatnya, sehingga menutupi sungai kecil yang ada di sekitar jalan. Menurut warga, banjir yang menggenangi ruas jalan tersebut sudah berlangsung sekitar 3 hari lalu. Ini kemarin. Ini dari mana mau kemana nih Pak? Ini dari ngambil pasir mau kirim ke kota. Oh iya. Ke Pangkalan Bun gitu. Banjir ini udah lama Pak? Udah 3 hari kemarin. Oh iya. Pak, kedalaman yang paling terendah itu ada nggak 1 meter? Sekitar antara 70-an, hampir 1 meter lah. Oh iya. Pak, ini yang menyebabkan banjir ini apa nih Pak? Curah hujan terlalu tinggi. Iya. Terus yang sampah apa itu Pak? Bagaimana Pak? Yang sampah itu gimana ya? Iya. Ya susah sih katakannya, kadang orang buang sampah di situ. Iya Pak. Dengan ada banjir gini nih Pak, apa harapan Bapak? Ya semoga itu jalan yang lubang cepat diperbarui lah. Makanya kasihan orang yang lewat, terutama sepeda motor. Iya Pak. Warga berharap banjir cepat surut dan pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir, sehingga aktivitas perekonomian warga tidak terhambat dan kembali normal. Jamri, SBTV. Seekor orang utan yang masuk ke dalam kawasan perkebunan warga di Desa Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, berhasil diselamatkan tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, SKW 2 Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Terdapat 3 butir peluru senapan angin yang bersarang di bagian tubuh orang utan tersebut yang diduga dilakukan warga untuk menghalaunya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kembali melepas liarkan seekor orang utan ke Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau, Kabupaten Kota Waringin Barat yang berhasil diselamatkan dari kebun warga di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sebelum dilepas liarkan, orang utan berjenis kelamin jantan dan berusia sekitar 25 tahun tersebut sempat dirawat serta dikarantina untuk memastikan kondisinya telah pulih.
Sebab saat diselamatkan, petugas mendapati pada tubuh orangutan ditemukan 3 butir peluru senapan angin. Menurut Kepala BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun, Dendi Setiadi menyebut, penyelamatan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari staf Taman Nasional Tanjung Puting SPTN 2 Pembuang Hulu yang menerima informasi dari pemilik lahan Supianor. Oleh petugas, orangutan yang telah berada di kebun selama 3 hari dan sempat merusak tanaman tersebut dilumpuhkan dengan menembak obat bius. Setelah dilakukan penyelamatan bekerja sama dengan Orangutan Foundation International atau OVI, orangutan tersebut langsung dibawa ke kantor BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Dendi, orangutan dengan bobot 65 kg tersebut, saat dilakukan pemeriksaan kesehatan ditemukan terdapat peluru senapan angin di dagu, pipi kiri, dan paha sebelah kanan yang berhasil dikeluarkan. Setelah orangutan tersebut dinyatakan dalam kondisi sehat, pihaknya melakukan pemasangan microchip di tubuh orangutan agar bisa dilakukan pemantauan guna memastikan keselamatannya. Oke, terima kasih. Kemarin hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, kami dari Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun, BKSDA Kalteng bersama-sama dengan Orangutan Foundation Indonesia melakukan giat rescue satu individu orangutan jantan dewasa yang diperkirakan berusia 25 tahun dengan berat bobot tubuh 62 kilo. Kegiatan rescue itu kita lakukan di Desa Pembuang Hulu 2 yang masuk dalam Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Orangutan tersebut masuk ke dalam perkebunan masyarakat yang kemungkinan orangutan tersebut terisolir karena diakibatkan banjir, sehingga agak sulit orangutan tersebut untuk masuk ke dalam ke habitat alam aslinya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya orangutan tersebut dilepas liarkan di kawasan Hutan Marga Satwa Lamandau. Tidak lupa dirinya berpesan kepada masyarakat agar tidak memelihara, menangkap, membunuh satwa yang dilindungi undang-undang karena melanggar pasal 21 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara. Muhammad Nasihin, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Serayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.